Oke, apa kabar konsersian? Ketemu lagi dengan saya Aziz Yard. Hari ini kita lagi di rumahnya Mas Sulis ya. Mas Sulis ini temenku pas SMP. Ketemu baru-baru ini Mas ya, sudah lama nggak ketemu lah. Ketika ketemu ternyata Mas Sulis ini juga salah satu aktivis juga di desa Pagerwojo ya Mas ya. Karang Taruna namanya apa? Sabta Muda. Sabta Muda. Nah, itu kalau ada kelompok apa itu Karya Putra Mandiri. Nah, itu apa itu? Itu pegiat ini ya, organisasi kepemudaan yang bergerak di sektor apa ya, kebersihan. Oh, kebersihan. Jadi memanfaatkan barang-barang bekas seperti limbah-limbah yang ada di sekitar desa Pagerwojo kita manfaatkan, kita olah agar bisa menjadi karya seni yang bernilai apa ya, ada nilai jualnya. Jadi yang limbah tidak kepake, tapi ternyata ada nilai jualnya gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Ada beberapa produk yang mungkin sudah dihasilkan sama Mas Sulis. Dulu pertama kali kita EcoBrick atau kursi EcoBrick. Kursi EcoBrick. Ini ya, contohnya ini ya. Seperti ini. Oh, ini. Ini sini berarti botol bekas. Isinya plastik ya? Semua. Plastik semua. Kita ini cuma ada kasih cover aja supaya lebih menarik ya. Kalau kemarin kan di punya saya belum tak kasih cover, jadi mungkin kurang menarik. Ini teman-teman karya mandiri. Karya Putra Mandiri. Ini memang benar-benar kreatif juga sih. Oke Mas, kalau tadi kan kita salah satunya ini yang EcoBrick dah. Tapi selain ini kita buat apa yang dari Putra Karya Mandiri? Untuk saat ini yang lagi rame adalah tanaman hias. Kita ngikuti tren aja, ngikuti apa yang rame di masyarakat saat ini, dan kita memanfaatkan limbah dari sagu aren, yaitu berupa serabut. Itu dari sagu onggo itu ya, onggo itu namanya ya. Ada yang bilang onggo itu lah. Onggo, itu iya. Mungkin bisa diceritain onggo itu apa dulu sih? Onggo itu ampas dari ini limbah sagu aren yang sudah diparut, sudah digiling, diambil sarinya. Lah ini ampasnya, ini namanya onggo, orang sini mengatakan seperti itu. Kalau di sini namanya onggo. Mungkin kalau di daerah lain mungkin namanya beda gitu ya. Ada yang ampas, onggo, iya seperti itu. Jadi prosesnya berarti aren, batang aren itu dipotong. Terus setelah dipotong nanti ada proses apa? Ditebang ya, pohon aren ditebang, dipotong sekitar 1 meteran, terus dibelah jadi 4. Setelah itu digiling sambil dikasih air. Jadi biar sari patinya itu benar-benar mengendap ke dalam, campur sama airnya itu ya. Apa ya? Baknya itu ya. Ya, baknya itu nanti diambil patinya. Nah, ini ampasnya ini kan kebuang. Ampasnya. Ampas onggonya ini kebuang. Ini ya. Sama itu ada, kalau kita pisah itu bisa jadi 2 macam, yaitu pengganti kokopit. Kalau kokopit kan dari kelapa. Nah, ini pengganti kokopit. Ini penggantinya kokopit. Pengganti kokopit. Jadi dari ampasnya ternyata ada 2 macam gitu ya. Yang pertama itu serabutnya, terus yang kedua ada pengganti kokopit itu ya. Jadi kayak jadi serbuk gitu ya. Iya. Setelah sama persis sama kokopit dengan koko fiber. Kalau serabutnya itu kan dari serabut kelapa biasanya namanya koko fiber. Nah, ini sama ya, berarti limbah onggo ini sama juga. Tapi ini diolah jadi seperti ini ya Mas ya. Jadi kemarin kan lagi sempet viral tanaman janda bolong. Janda bolong gitu ya. Nah, ini salah satu karya dari teman-teman Putra Karya Mandiri ya. Nah, Putra Karya Mandiri ini dijadikan sebagai apa ya? Istilahnya penyangga tanaman, penyangga atau turus gitu ya. Ada yang disebut turus biasanya kalau di tempat ini. Lebih umumnya itu pecinta tanaman menyebutnya turus. Jadi ini kan ditancap ke dalam pot, terus nanti tanamannya merambat ke sini ya, ke atas ini ya, kurang lebih kayak itu ya. Untuk cara pembuatannya Mas, cara pembuatannya ini nanti pertama alat yang kita butuhkan adalah gunting pemotong kawat, terus ada paku. Udah itu aja. Alatnya cuma itu berarti? Iya, alatnya cuma itu. Cuman nanti ada sedikit potongan kayu atau besi untuk memasukkan itu ya. Jadi ini ampas onggoknya ini harus kering dulu berarti? Harus kering dulu.
Pertama kita ampas kan masih jadi satu Mas. Itu kan nanti kita cuci di air yang bersih. Oh, yang penting mengalir gitu aja ini ya. Tujuan mencuci yaitu yang pertama untuk memisahkan antara kokopit dan koko fibernya. Kalau bahasa di kelapa ya, kokopit dan koko fiber. Yang kedua untuk menghilangkan zat tanin. Zat tanin itu yang bikin jamur gitu ya. Zat tanin itu tidak baik untuk tanaman. Biasanya kita cara menghilangkannya dicuci. Nah ini sekalian kita pisah antara kokopit dan koko fiber, kita cuci bersih dengan air mengalir. Setelah dicuci dikeringkan 1 hari paling kering. Setelah itu kita buat turus. Jadi dipadatkan, masukkan ke sini gitu ya. Nah, berarti intinya kendalanya mungkin pas di waktu hujan kayak gini ya. Kalau musim hujan seperti ini 2 hari 3 hari baru bisa kering. Kalau cuacanya panas paling jam 2 udah kering. Jadi pagi dijemur, jam 2 sudah bisa dipakai ya. Sudah bisa dipakai lagi. Jadi kebetulan ini pas musim hujan, jadi mungkin keringnya bisa nyampe 2 sampai 3 hari. 2-3 hari. 2-3 hari baru bisa dipakai ya, kering gitu ya. Oke. Selain dibuat turus, ini ternyata ada juga yang bentuk kotak seperti ini. Kalau yang kotak ini buat apa Mas? Ini namanya papan serabut, pengganti pakis untuk tanaman anggrek. Oh biasanya untuk tanaman-tanaman yang epifit kayak jenis-jenis anggrek itu kan kalau kasih gantungan tempel dinding kasih gitu gantungan ya. Ini cuma ini masih polos, belum ada gantungannya. Oh nanti nanti dikasih gantungan aja. Gantungan. Dan nanti anggreknya kan tinggal taruh. Nanti untuk pecinta anggrek pasti paham. Oh pecinta anggrek pasti paham. Iya konsorsian kan senang gitu ya. Banyak lah yang suka tanaman gitu. Kalau untuk penjualannya sendiri ini ke mana Mas? Untuk saat ini masih di sekitaran sini ya, area Semarang atas, meliputi Ungaran, Gunung Pati, Mijen, Semarang sendiri dan Boja. Oh berarti area Siboli ya? Iya Siboli. Siboli sudah ke pasar sudah ketutup semua, terus sudah masuk ke Semarang tapi masih yang daerah selatan. Semarang Timur Genuk sampai Genuk. Oh sampai Genuk. Itu luar biasa itu ya. Ini anak-anak muda berkreasi dari limbah bisa sampai buat produk dikirim ke beberapa daerah gitu ya. Permintaannya berarti sudah banyak Mas? Alhamdulillah ini kita kehabisan stok, kehabisan stok. Tidak bisa nyetok malah. Ini karena hujan, faktor hujan itu ya. Kalau sebenarnya limbahnya banyak, tapi karena faktor hujan ya itu tadi kurang kering gitu ya, nunggu keringnya gitu. Nih. Dan untuk harganya sendiri dibandingkan dengan sabut kelapa jauh lebih murah. Jauh lebih murah ya, karena ini bahan dasarnya kan limbah, jadi nggak harus beli gitu. Kualitas juga kita nggak kalah dari sabut kelapa karena memang kalau sabut kelapa itu kalau memang nggak dicuci itu banyak zat taninnya. Oh, iya. Kalau ini kan sudah dicuci bersih ya. Kalau harga jualnya Mas biasanya kalau yang ini ngikutin panjang atau gimana? Ngikutin diameter. Oh diameter dan panjang juga. Diameter panjang juga. Kalau ini yang diameter berapa? Ini diameter 4 cm kan Mas. Ya sekitar 4 cm ya. Ini diameter 4 cm. Panjang per sentinya saya jual Rp150. Murah banget ya berarti? Iya, murah banget per senti. Kalau yang diameter di bawah, biasanya permintaan banyak yang di bawahnya ini agak besar. Jadi yang tergantung permintaan. Oh, tergantung permintaan. Berarti bisa yang agak kecil itu Rp100 per senti. Jadi misalkan ini 40 cm ya 4.000. Ini segini nih 4.000. Ini 50 cm. Oh 50 cm ya. Ini 50 cm berarti 5.000 segini. Ya dari limbah ternyata bisa jadi duit. Kalau dari sabut kelapa harganya 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Bahkan bisa mencapai 12.000 13.000 untuk ukuran 50 cm. Segini ya, rata-rata ya. Karena ini mungkin untuk ya kas atau pemasukan dari teman-teman Putra Karya Mandiri juga ini ya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk konsorsian semua. Ternyata limbah pun kalau kita manfaatkan bisa menjadi barang yang luar biasa gitu ya. Oke, ini ada pesan untuk mungkin para pemuda ataupun remaja di konsorsian semua lah. Pesan saya ya apa ya? Untuk anak muda kita harus melihat peluang. Karena dulu pertama kali apa sih onggok itu untuk bisa upload, bisa jadi apa sih? Terus kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, ternyata bisa
dimanfaatkan menjadi barang seperti ini dan bisa menjadi pemasukan bagi kita, karya Putra Mandiri. Dan sesuatu hal yang tidak terduga sebenarnya, karena di sini banyak banget limbah itu dan tidak dimanfaatkan. Selama ini sudah bertahun-tahun menumpuk begitu saja ya. Oke. Ciptakan peluang. Nah, jadi intinya gitu ya, ciptakan peluang. Apapun peluang, nggak usah malu meskipun itu banyak dari limbah ataupun dari barang bekas. Kalau kita bisa olah, bisa menjadi rupiah, bisa jadi pemasukan, itu sangat ya mungkin dapurnya di rumah tertutup juga. Oke, itu ya perbincangan kita dengan Mas Sulis hari ini, semoga bisa menginspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam konversian.